Halo rekan traders dan investor, jumpa dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro ID. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat satu tutorial tentang apa sih itu Bitcoin dan cryptocurrencies. Setelah yang satu ini. Bila Anda baru pertama kali datang di channel saya ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan bel di sebelah kanannya karena kami merilis video-video yang baru setiap minggunya. Dan jangan lupa saudara untuk follow channel Instagram kami di @jsxproid. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dari Bitcoin. Baik, kita akan mulai langsung ya. Sebelum kita belajar melangkah lebih jauh tentang Bitcoin, kita akan belajar terminologinya dahulu. Jadi kalau kita ingin belajar Bitcoin, itu ada terminologi yang tidak dapat kita lepaskan, yang kita harus mengerti terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang namanya blockchain. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai cryptocurrency atau mata uang digital, mata uang kripto. Yang ketiga adalah tentunya adalah Bitcoin itu sendiri. Nah, sebenarnya blockchain ini apa? Blockchain ini Anda dapat pahami dari beberapa sisi tentunya. Kalau Anda belajar di internet itu ada yang dari sisi teknis yang sangat kompleks. Dan yang kedua ini saya coba bawakan dengan dapat dimengerti oleh bahasa sehari-hari begitu ya. Walaupun nggak terlalu mudah untuk dimengerti, tetapi saya akan coba menjelaskan dengan cara yang paling sederhana. Baik, blockchain sendiri adalah teknologi yang berada di balik Bitcoin. Ya, kalau Anda melihat di sini, itu sebenarnya blockchain adalah suatu buku besar atau yang disebut sebagai ledger yang sifatnya terdistribusi. Artinya terdistribusi adalah tidak dimiliki oleh satu entitas, tetapi terdistribusi di dalam suatu jaringan Bitcoin itu sendiri, atau jaringan blockchain lah. Yang dimana jaringan ini akan mencatat seluruh transaksi yang ada antara pihak tanpa entitas terpusat. Ya, jadi tidak ada entitas yang memegang atau mengkontrol jaringan ini untuk melakukan verifikasi dan menjalankan transaksi. Saya akan berikan contohnya seperti ini, saudara. Jadi, misalkan ya, ini kita akan ambil contoh suatu transaksi yang terjadi normal. Misalkan ada dua pihak namanya Pak Agus, kemudian ada yang kedua namanya Bapak Budi, begitu ya. Agus ini ingin mentransfer uang, ini IDR ya, rupiah misalkan, itu kepada Bapak Budi. Nah, yang dilakukan apa? Pak Agus akan menghubungi bank yang dimilikinya, yaitu misalkan Bank A, akan mentransfer ke Bank B gitu ya, misalkan. Nah, di Bank A ini akan ada catatan atau ledger dari posisinya Pak Agus. Ya, ini yang disebut sebagai ledger. Pak Agus ini punya uang berapa, kemudian ada catatan apa saja. Nah, itu istilahnya ledger ini itu tidak terbuka. Ini hanya tertutup untuk yang namanya Pak Agus sendiri. Kemudian Bank A ini setelah melakukan otorisasi, validasi segala macam, maka dana ini akan ditransfer ke Bapak Budi yang diterima oleh Bank B. Nah, sedangkan Bank B sendiri juga akan melakukan verifikasi data dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh yang kita lihat sehari-hari, di mana ini adalah berbeda sekali dengan yang namanya teknologi blockchain. Nah, saya akan jelaskan, masih menggunakan contoh yang tadi, Bapak Agus dan Budi. Misalkan ini Bapak Agus, ini kita akan melihat dengan perbedaannya dengan blockchain ya, dengan Bapak Budi. Nah, misalkan Pak Agus ini ingin mentransfer juga, tetapi bukan dalam rupiah, tetapi dalam bentuk Bitcoin. Nah, ketika mentransfer ini, maka buku besarnya ada di mana? Itu ada di sini, saudara. Jadi, ada di dalam namanya jaringan blockchain. Atau jaringan ini misalkan terdiri dari komputer yang terhubung. Misalkan ada komputer A, ini ada komputer B, kemudian ada komputer C. Kesemuanya komputer ini memiliki jaringan yang terhubung satu sama lain, yaitu jaringan Bitcoin yang terhubung satu dengan yang lain. Nah, masing-masing ini memiliki yang namanya ledger. A ini memiliki ledger, komputer B ini memiliki ledger, komputer atau server C ini juga memiliki ledger. Nah, masing-masing ini dari ledger ini itu disebut tidak terpusat, saudara. Jadi terdistribusi dan sifatnya terbuka. Jadi semua orang bisa melihat transaksi apa yang ada terjadi di dalam jaringan ini. Kemudian Bapak Agus ini akan divalidasi oleh seluruh jaringan network ini, jaringan blockchain ini, dan setelah oke, maka Bitcoin-nya akan pindah dari Pak Agus ini ke Pak Budi. Seperti itu, saudara. Jadi tidak ada entitas pusat yang akan memvalidasi, tapi ini yang memvalidasi adalah jaringan dari blockchain itu sendiri.
Ini kurang lebih konsepnya seperti itu, saudara. Kita akan lanjutkan mengenai cryptocurrency. Dan cryptocurrency sendiri intinya adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat menyimpan nilai. Ya, seperti kita ketahui, cryptocurrency itu ada banyak, saudara. Salah satunya adalah Bitcoin. Mungkin ada yang namanya Ethereum yang sering kita dengar, atau ada juga yang namanya Ripple, atau BCH. BCH itu Bitcoin Cash. Nah, ini yang cukup terkenal, saudara. Jadi Bitcoin itu bukan satu-satunya cryptocurrency, seperti itu. Dan berikutnya adalah Bitcoin itu sendiri adalah satu cryptocurrency yang pertama dikembangkan dengan teknologi blockchain yang pionirnya lah, istilahnya seperti itu. Dan nilai transaksinya ini terbesar. Saat ini mencapai, di tahun 2018 kemarin mencapai 1,8 triliun US dollar, saudara. Baik, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, saya akan memberikan perbandingan seperti ini. Jadi misalkan ada dua pihak ya. Ini zaman dulu, saudara, bahwa ini ada pihak A, ini ada pihak B, ingin bertransaksi. Yang mereka lakukan apa? Pada zaman dulu itu ilustrasinya seperti ini. Mereka tidak punya uang, dan si A ingin membeli sapi begitu, mereka melakukan yang namanya barter. Jadi ini barter dengan yang namanya emas misalkan. Jadi logam itu ditukarkan dengan sapi misalkan ya. Kemudian kalau kita melihat ya, bahwa ini adalah emas, instrumennya yang digunakan adalah emas, alat tukar itu adalah logam, dan teknologi yang digunakan adalah fabrikasi. Jadi emasnya dibuat gitu loh maksudnya, saudara. Jadi emasnya dibuat, difabrikasi, dijadikan koin misalkan, kemudian bentuk alat tukarnya adalah logam, dan instrumen yang digunakan untuk penukaran ini adalah emas, begitu. Kemudian sedikit lebih maju, saudara. Kemudian ini diganti menjadi uang begitu ya. Pertukaran antara barangnya ini repot kan kalau pakai emas. Jadi diganti dengan yang namanya currency atau mata uang. Ini bukan satu-satunya, saudara. Jadi ini dalam contoh hal ini adalah rupiah. Bisa juga ini US dollar atau pound sterling atau yen Jepang begitu. Dan ini alat tukarnya itu berupa uang kertas. Teknologinya menggunakan apa? Ini pencetakan. Jadi duitnya dicetak begitu. Itu sebabnya ini kalau supply-nya itu berlebihan akan muncul terjadi yang namanya inflasi. Well, itu lain cerita ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, zaman sekarang ini atau in the near future, ini baru kejadian, saudara, itu namanya Bitcoin. Bitcoin itu mirip dengan ini, tetapi agak sedikit beda, saudara. Jadi ini BTC, instrumennya. Alat tukarnya kita sebut sebagai kripto. Teknologinya yaitu blockchain. Jadi ini saya coba memberikan kepada saudara itu gambaran komparasinya terhadap nilai tukar dengan mata uang dan juga dengan emas pada zaman dulu. Nah, sebenarnya apa itu Bitcoin? Bitcoin itu mirip dengan emas karakteristiknya, ya, mirip, berharga, sifatnya berharga ya, terbatas. Ya, emas kan terbatas. Istilahnya itu gini, kalau Anda nambang emas, itu kan suatu saat emasnya akan habis. Jadi emas ini punya daya tahan yang kuat terhadap inflasi. Beda dengan uang atau currency yang kita kenal sekarang ini, itu kan dicetak terus sama negara. Dan emas juga dapat dibagi-bagi, saudara. Nah, Bitcoin itu seperti itu juga. Nah, karakteristik yang kedua adalah Bitcoin itu dapat berfungsi sebagai alat pembayaran. Di luar negeri, misalkan di Jepang, itu Bitcoin resmi bisa digunakan untuk pembayaran. Lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Dan yang ketiga adalah Bitcoin itu mirip sekali dengan internet. Tidak dikontrol oleh siapapun dan terbuka bagi semua orang. Jadi definisi yang saya berikan lengkap itu seperti ini, saudara. Bitcoin adalah salah satu tipe dari digital currency atau yang disebut sebagai cryptocurrency. Dan Bitcoin ini tidak dikontrol oleh bank, tidak di-backup oleh pemerintah atau satu negara tertentu, tapi berasal dari satu jaringan komputer yang terdesentralisasi yang menggunakan algoritma penghitungan tertentu. Algoritma penghitungan tertentu ini istilah kerennya yang namanya kriptografi. Ya, mereka menggunakan penghitungan matematika tertentu. Itu sebabnya disebut sebagai cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, Bitcoin ini merupakan cryptocurrency pertama dan terbesar sampai saat ini. Nah, sekarang kenapa saya perlu tahu tentang Bitcoin? Bitcoin ini adalah satu inovatif yang baru di dunia. Dan yang kedua adalah sifatnya disruptif. Perkembangan atau usia Bitcoin ini masih sangat muda. Jadi ini ibarat kalau zaman sekarang ini ibarat email
waktu pertama kali keluar, itu mendisrupt yang namanya surat yang dikirim sama Pak Pos begitu, yang dikirimkan dari satu titik ke titik lain itu. Nah, itu mirip zaman muncul pertama kali email. Ya, disruptif itu akan mengganggu banyak ekosistem yang sudah ada. Perkembangannya nanti seperti apa, itu kita masih nggak tahu ya. Jadi, future-nya itu mau seperti apa, itu ini Bitcoin sedang mencari bentuk. Tapi Anda perlu tahu agar Anda siap. Jadi, jangan sampai gelombangnya ini sudah mencapai kemana begitu, Anda masih ketinggalan dan Anda masih bengong-bengong nggak ngerti apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini begitu. Nah, ini Anda perlu tahu supaya Anda tidak ketinggalan dan Anda tahu kemana harus bersikap nantinya. Nah, yang terakhir adalah di samping ketiga hal ini, itu ada yang namanya opportunity dari sini. Jadi for your info, itu Bitcoin bisa Anda jadikan instrumen untuk berinvestasi. Nah, ini saya akan membahas lebih jauh tentang ini, karena memang ini yang kita mau begitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan profit, bagaimana kita bisa mendapatkan benefit dari investasi kita di Bitcoin. Nah, bagi Anda yang ingin mau belajar lebih lanjut tentang Bitcoin ini, dan ada banyak artikel yang saya bisa rekomend saudara, salah satunya adalah di sini. Anda dapat masuk ke www.jsexpert.com/luno. Nah, ada banyak sekali artikel yang di sini. Ini juga saya sekalian menginvite Anda bila Anda ingin membuka account dan juga mencoba untuk membeli. Anda dapat memasukkan promo code ini. Ya, ingat ya, promo code ini. Dan Anda dapat mengklaimnya dan Anda akan mendapatkan bonus besar 25.000. Anyway, ada banyak sekali artikel di sini, saudara. Anda dapat belajar di sini nih, di portal pembelajaran kami ya. Anda tinggal klik di sini. Ini banyak sekali artikel yang Anda dapat belajar tentang Bitcoin dan juga tentang Ethereum. Nah, itu tadi saudara adalah video seri tentang Bitcoin dan cryptocurrencies. Dan bila Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk komen, like, dan share. Dan semoga seri video ini dapat membukakan insight baru kepada Anda dan dapat membuka wawasan Anda tentang cryptocurrencies dan Bitcoin. Terima kasih saudara sudah menonton video saya. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan.